Halo teman, kali ini kita coba bahas evaluasi kinerja laboratorium. Kinerja laboratorium ini meliputi metode bias, yaitu menggunakan CRM, penentuan melalui speccing reference material yang tertelusur ke Satuan Sistem Internasional. Yang kedua adalah laboratorium bias, yaitu keikutsertaan uji profisiensi atau uji banding. Yang ketiga, stability atau repeatability, yaitu duplikasi sampel, reanalisis arsip sampel, replika in-house reference material atau stock solution. Namun tidak begitu penting ini dievaluasi dalam uji profisiensi atau uji banding, karena laboratorium mampu memantau sendiri melalui control chart presisi. Ketika kita menghasilkan suatu lab, rata-ratanya berapa? Rata-rata lab ini dibandingkan dengan CRM, maka itu namanya method bias. Ketika rata-rata hasil ini dibandingkan dengan hasil uji profisiensi, namanya laboratorium bias. Method bias dan laboratorium bias ini harus dua-duanya bisa dicapai oleh laboratorium. Uji profisiensi ini apa? Yaitu evaluasi kinerja laboratorium terkait pengujian tertentu dan memantau kinerja lab secara berkelanjutan. Dia tidak lagi mempertimbangkan siapa yang mengerjakan, metodenya apa, alatnya apa, bahan kimianya apa. Ini semuanya dalam satu kesatuan diuji, dievaluasi, namanya uji profisiensi. Beda dengan uji banding. Ketika kita lakukan uji banding antar laboratorium, ini tujuannya untuk apa? Pak, kita membandingkan validasi metode pengujian. Ini namanya uji banding. Pak, kita lakukan uji banding kompetensi personil yang dibandingkan. Atau yang dibandingkan penetapan nilai bahan acuan atau kalibrasi peralatan. Jadi ini 4 tujuan ini digunakan hanya untuk uji banding. Apakah itu uji banding atau uji profisiensi? Maka umumnya dilakukan dengan Z-score. Z-score ini memiliki kriteria 2 sampai -2 memuaskan, -2 sampai -3 peringatan atau kurang memuaskan, atau 2 sampai 3. Ketika lebih dari 3, ini tidak memuaskan atau kurang dari -3. Tapi dalam evaluasi uji profisiensi, ini data ekstrim tinggi, outlier, atau data ekstrim rendah, yaitu outlier. Jadi ketika kita memiliki uji profisiensi dengan assign value misalkan 1 ppm, ada lab menghasilkan 10 ppm, maka kita lakukan gross error removal, karena 1 ppm dibandingkan dengan 10 ppm jauh sekali. Ada juga lab lainnya menghasilkan misalkan 0,01. Ini data ekstrim rendah, dan ini harus melakukan gross error removal. Bagaimana kita melakukan suatu tindakan perbaikan jika hasilnya ini tidak memuaskan? Lab baru segera melakukan investigasi untuk meninjau kompetensi teknis dan sistem manajemen lab. Laboratorium melakukan investigasi menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis akar permasalahan, mengambil tindakan korektif yang sesuai, dan menyimpan bukti rekaman tindakan yang dilakukan. Komite Akreditasi Nasional akan memverifikasi efisiensi tindakan korektif yang dilakukan oleh lab pada saat kunjungan
asesor dari CAN. Ini ketika lab tersebut terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Kita mau tampil sumber ketidaksesuaiannya ini apa? Apa yang menyebabkan, atau kita sebut dengan analisis penyebab. Lakukan koreksi, yaitu hilangkan ketidaksesuaian. Dan tindakan koreksi, hilangkan penyebabnya. Siapa penanggung jawab dari ketidaksesuaian uji profisiensi ini? Tabel di samping ini merupakan fishbone diagram bagaimana mencari analisis penyebabnya. Apakah dari personil, dari peralatan, metode pengujian, bahan kimia, dan bahan habis pakai, jaminan mutu, pelaporan, kondisi akomodasi dan serta penanganan sampah. Ini harus dicari akar penyebabnya dari mana. Setelah kita tahu akar penyebabnya, koreksinya apa? Tindakan koreksinya bagaimana? Ini yang harus dipertimbangkan oleh laboratorium. Laboratorium terakreditasi atau mengajukan akreditasi wajib mengikuti uji profisiensi. Laboratorium multilokasi yang mengikuti uji profisiensi, maka hasil satu lokasi tidak dapat digunakan untuk laboratorium lokasi lainnya. Perluasan ruang lingkup akreditasi pada kelompok ruang lingkup yang sudah diakreditasi, maka partisipasi uji profisiensi telah dianggap terpenuhi. Laboratorium diwajibkan menyerahkan rencana partisipasi uji profisiensi untuk satu siklus akreditasi, yaitu 5 tahun. Frekuensi uji profisiensi minimal sekali dalam 2 tahun untuk setiap bidang pengujian pada setiap kelompok ruang lingkup utama yang diajukan akreditasi. Kelompok ini bagaimana? Misalkan dalam pengujian ini kita lakukan titrimetri, 1 perwakilan, gravimetri, 1 perwakilan, spektrofotometri UV-vis, 1 perwakilan, kemudian AS flame atau graphite furnace, 1 perwakilan, ataupun elektrometri. Laboratorium wajib berpartisipasi dalam program uji profisiensi kepada 1 penyelenggara uji profisiensi yang telah diakreditasi oleh CAN. Penyelenggara uji profisiensi atau PUP terakreditasi oleh Badan Akreditasi negara lain yang menangani Mutual Recognition Agreement dengan APAC, yaitu Asian Pacific Accreditation Corporation. PUP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, PUP yang pelaksananya sesuai dengan SNI ISO EC 17043. Jika tidak tersedia, maka lab menyelenggarakan uji banding dengan ketentuan nilai acuan sertifikat dari CRM. Nilai konsensus peserta apabila peserta lebih dari 8. Jika program uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium tidak tersedia, maka laboratorium dapat menyampaikan bukti pengendalian mutu internalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.